mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, rahayu, rahayu, bagja mulia dan merdeka. Nah, kali ini kawan-kawan, Patskawan Channel dimanapun kalian berada, kali ini kita akan menguak misteri yang berada di rumah kosong ini yang dimiliki oleh Bapak Uyut, atau yang teman Bapak Wakil Kaleng ya, yang dikenal. Dan menurut beliau di sini katanya pernah bermimpi ada sosok makhluk yang ingin disempurnakan. Dan kali ini kita pun ditemani oleh spiritual kita, Kang Dani ya. Dan sebelum kita perkenalkan dulu narasumber kita kepada Ki Uyutnya langsung. Kita tanya-tanya, oke, cek ya dong. Nah, kali ini kita sudah ada Ki Uyut ya di sini, atau yang dikenal oleh Bapak Wakil Kusen yang berada di Sulawesi satu ini. Dan kali ini kita akan aja pengalaman beliau yang dimimpikan dari sosok makhluk yang tadi juga yang ingin dimimpikan oleh anak-anaknya yang ingin disempurnakan. Kita tanya dulu kepada narasumber beliau apa ceritanya dari benar gitu, apa gimana gitu. Kita kenalan dulu dengan Bapak Wakil Kusen. Mana Pak Kusen, Tamang? Alhamdulillah sehat, Kang. Itu bagaimana Kang menurut mimpi anak Akang, apa gimana sosok makhluk yang berada di sini? Kata anak saya ya, di wilayah sini katanya pengen ada sosok makhluk tinggi besar hitam, pengen disempurnakan. Dia udah lama mendiami tempat ini. Sedangkan mimpi itu bukan hanya sekali. Anak saya juga ngomong, Pak tolong kasihan sempurnakan. Cuma saya nggak tahu cara menyempurnakan, maka saya panggil ya ahli spiritualnya itu Dani. Bang Dani Bang Ya, dan Dani perkenan juga, mumpung dia katanya masih ada waktu ya, tahu apa sih misterinya gitu. Jadi selanjutnya kita nanti serahkan sama Dani seperti apa. ya kawan-kawan, ini sangat menarik. Nanti setelah itunya kita ngobrol-ngobrol langsung dengan ahli spiritualnya, langsung dengan Kang Dani ya, juga ditemani oleh Kang Dani sekarang ini. Beliau adalah dari Saung Sri Bima yang berada di Dusun Warung Bambu ya. Lebih cepatnya lagi kita tanya-tanya langsung dengan ahli spiritualnya langsung, Kang Dani. Cek ya dong. Nah kawan-kawan, inilah Kang Dani. Kita kenalan dulu dengan Kang Dani ya. Gimana Kang? Bisa diceritakan Kang pengalaman dari Pak Husen tadi, apakah benar ada sosok yang ingin disempurnakan di rumah tua ini, apa gimana Kang? Sebelum Pak Wakil bercerita tentang hal ini kan gitu. Dulu saya kan juga pernah pengen ya. Ini kita juga udah pernah cek juga ke sekitaran rumahnya kan. Saya juga pernah bercerita, Pak, saya kayak merasakan ada sosok makhluk besar kan gitu. Cuman posisinya ada sekitaran sini gitu. Entah itu yang dari sini atau mungkin ada yang pernah tinggal di rumahnya atau gimana kurang tahu kan. Ternyata emang itu kejadian yang apa ya, 8 bulanan lah ya, 8 bulan yang lalu ya. 8 bulan yang lalu lah gitu. Cuman mungkin kebetulan sekarang posisinya menampakkan lagi gitu kan, menampakkan lagi cuman lewat lantaran mimpi. Sudah masuk ke Anak ya. anak masuk juga anaknya, katanya sih minta disempurnakan. Apakah itu sosok benda pusaka? Apa itu Pak? Yang di sini ada nggak? Kalau untuk masalah benda pusakanya ya mungkin sampai saat ini saya belum tahu ya. Coba tadi saya coba muter-muter lokasi ya, mungkin karena emang posisinya siang mungkin ya, karena emang energinya kurang begitu menarik gitu gimana belum tahu. Contoh waktu pas malam ya, itu ada semacam ketarikan energi. Pas ketika saya telaah ternyata ada sosok makhluk besar, cuman nggak tahu sosok makhluk ini dari mana gitu kan. Terus bisa awal mulanya di sini gimana kan bisa kurang tahu ya kan. Cuman dulu sempat bercerita juga sih ke Pak Wakil. Cuman ya sampai saat ini saya masih belum bisa menelaah
entah itu pusaka atau apa, yang pasti kalau makhluk emang iya, kalau makhluk emang iya, cuman nggak tahu itu makhluk dari mana. Cuman kalau menurut saya ini dulunya kayak semacam ada yang punya, dulunya ada yang punya, nggak tahu mungkin orang-orang dahulu ya, nggak tahu. Cuman katanya sih minta disempurnakan, soalnya mimpinya beberapa kali ke ini disempurnakan. Sekarang kita coba melangkah dulu ya, siap melangkah dulu, besok makhluknya dari mana dan tujuannya apa dan kenapa minta disempurnakan kan, kita coba buat lagi kita Siap. Dan mudah-mudahan bisa ada perwujudannya Kang ya, buat ini ya. Baik kawan-kawan, untuk teks selanjutnya kita ikuti Kang Dani untuk menerawang di sekitaran yang berada di sini. Cek ya kawan. Silakan. Baik kawan-kawan, kali ini Kang Dani sama Ki Ujut nih lagi terawangan dulu untuk melihat di sekitar yang berada di sini. Cuma untuk saat ini emang lebih energinya lebih condong ke sini sih ya, untuk saat ini lah gitu. Untuk saat ini. Sosok astral ini, jadi memang dulunya ini menurut saya ya, jadi dulunya ada yang memiliki gitu Pak, ada yang memiliki, cuman karena berhubung posisinya yang punya ini udah nggak ada, akhirnya dia jadi menetap di sini. Cuman ya karena emang posisinya minta disempurnakan itu, jadi emang posisinya dia emang pengen baik-baik di sini gitu, pengen baik-baik di sini, pengen menetap di sini. Mungkin dia pengen ada yang memegangnya gitu mungkin, atau gimana. Dulu kan ada yang Mungkin karena emang dulu ada yang megang gitu kan, ada yang megang, mungkin ada yang, kalau boleh dibilang dia punya majikan lah gitu kan. Cuman kan posisi sekarang majikannya ini kan udah nggak ada ya. Mungkin nggak tahu dulunya sebelum kita tinggal di sini, dulu mungkin ada tuh yang pernah tinggal di sini, entah itu siapa kita kurang tahu, mungkin orang-orang tua terdahulu yang di sini atau siapa. Coba menetap di sini gitu. cuma dia pengen ada yang diikuti dulu barangkali di sini. Nah, tapi dalam artian dia nggak bakal ngeganggu sih, nggak bakal ngeganggu, cuman dia pengennya baik-baik di sini gitu, pengen baik-baik di sini. Cuma cara penyempurnaan dia pengen sempurnakan seperti apa. Ya, kalau untuk masalah penjelasan tentang penyempurnaan itu intinya dia pengen baik-baik di sini, dia juga pengen selamat di sini, dia sempurnakan. Nah, dalam artian gini, jadi apa ya, sebenarnya sih bukan manusia aja, kalau yang tobat itu ada bangsa juga yang bisa yang mau bertobat atau
tukar energi juga dengan saya kan gitu dari awal. Waktu itu ya. Iya. Ini sekarang dia sering banyak interaksinya, datang lewat mimpi dari sekolah. Kalau memang mau tetap di sini ya silahkan aja, cuma jangan mengganggu atau apa, terkecuali ada orang yang niat kurang ajar di wilayah ini jadi dia baru boleh bilang. Dia tujuannya juga emang baik-baik sih, tujuannya baik-baik, makanya dia minta disempurnakan. Intinya dia juga pengen baik, pengen tenang gitu. Ya mungkin bisa jadi dia pengen menembus kesalahannya yang itu gimana gitu. Jadi insya Allah nanti kalau kita Itu kan emang yang namanya kita bertawas tidak mendoakan itu emang tidak harus ke para wali, termasuk bangsa jin pun kita wajib mendoakan, baik itu mau muslim mau non muslim kita wajib kita doakan, karena kita sama-sama makhluknya kan gitu, sama-sama. akan memang dia akan membentukkan seperti pusaka yang silakan. Kalau memang dia memang wujudnya seperti itu nggak bisa berubah ya silakan. Intinya jangan mengganggu untuk wilayah sini, terkecuali ada orang yang mau niat jahat ke di wilayah sini, ya tolonglah karena dia lebih tahu. Memang itu syariatnya yang ini tetap Gusti Allah. Oke, nanti kita coba telah lebih dalam atau mungkin ada apa ya, kita coba telah lagi ya. Saat ini emang energinya ada sekitaran sini lah gitu. Beda sama waktu malam gitu kan, mungkin karena emang posisi siang ini kan asal ini nggak begitu inilah, nggak begitu aktif gitu. Walaupun siang dia juga masih ada aura-auranya. Cuman waktu pas pertama kita coba ngecek ke sini dulu kan kenceng banget kan. akan memang dia tetap menggunakan bentuknya seperti apapun ya silakan. Saya tidak keberatan, cuma jangan mengganggu aja. Cuma sebaliknya kalau memang ada orang yang jahat istrinya ke wilayah Cirebon, keluarga saya tolong dijaga syariatnya dia. Insya Allah. Baik kawan-kawan, kita ikuti terus Kang Dani ya. Cekedok. Baik kawan-kawan, Kang Dani lagi mencari sumber energi yang berada di sekitaran ini. Gimana Kang? Untuk saat ini ya, ketika saya coba untuk muter-muter lokasi, ternyata emang ada pusat titik energi ya. Nah, di sana untuk astralnya itu nggak tahu nih. Merasakan di situ ada kayak semacam cahaya berbentuk lingkaran C gitu. Oh, lingkaran C. Tapi cahaya kuning gitu. Cuman kurang tahu lah, kurang paham gitu ya apa ya apa. Nanti kita coba sih. Saya lagi tertarik. Iya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan ya Kang ya. Kita nggak tahu ya ininya apa gitu. Apa.
Iya betul Kang. Kropos ya. kayak semacam keropos. Kalau lebih condong ke sini. Itu yang kropos ini ya Kang ya. Mungkin ada ini ya. Soalnya ya kalau yang ini kan keras, Mm-mm. kondisinya doang. Keropos. Oh, berarti energinya yang ada di sini. Iya. Kawan-kawan, terasa banget energinya. Sangat ini. Kita kan udah mulai agak lumayan nih energinya. Mungkin kalau misalkan Kuyut biasa ngerasain silahkan. Kuyut buat pembuktian Kuyut. Gimana Kuyut? Kalau energinya ada, dirasain aja. Iya, agak panas. Visual Kuyut. Sakit. Gimana Kuyut? Perasaan Kuyut gimana? Sakit. Hmm? Sakit ini. Posisinya agak dekat ke ulu hati. Angan gitu ya. Iya. Oke ya, kita cek dulu ya. Cek. Inilah proses perwujudan dari manifestasi pusaka yang akan diwujudkan oleh Kang Dani, Mudah-mudahan kecil. dan mudah-mudahan berhasil ya Kuyut ya. Mudah-mudahan dia mau menang. Energinya kuat banget itu di situ. Mm-mm. Panas itu di sini tadi agak panas. Ini siang ya. Kita Mm-mm. explore ini biasanya malam ya. Biasanya malam. Ini siang. Tadi juga biasanya kalau siang tuh lagi kebenaran aja ini dia. Mm-mm. Saya telepon dia mau datang. Biasanya susah juga kalau siang. Ya, alhamdulillah. Yud, bisa dibantu Yud? Kawan-kawan, saya pun merasakan dari energi ini, aduh enak euy. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata manifestasinya apa ya? Manifestasi ya. Iya. Manifestasinya ternyata ada sebuah batu ya.
cincin ya. Coba Kang bisa dilihatkan ke kamera Kang. Ini Bang Ud. Cuman nggak tahu ini jenisnya apa ya. Ini kayak merah-merah. Posisinya Oh iya kawan-kawan. ada di lubang di situ tuh. Yang tadi itu ya. Iya, Yang tadi. itu kan hancur ya. Iya. Yang lain lupa utuh ya. Utuh, yang lainnya utuh. Cuma Mantap di situ kawan-kawan. Juga hancur mungkin dia kena dari simpan. mungkin bisa jadi ukuran batuannya. Energinya energi itu muncul di sini ya. Dan bisa jadi juga. Nah jadi gini ya, untuk masalah manifestasi tentang masalah batu, kok bisa katanya udah berbentuk seperti ini? Ya sebetulnya ini awal mulanya emang dari manusia juga. Dari manusia, entah ini dulu kepunyaannya siapa, entah itu atau hilang atau mungkin dibuang atau mungkin ada yang sengaja disimpan atau pola alam gitu. Cuman ketika emang benda seperti ini ketika disenangi oleh yang namanya astral, akhirnya beralihlah ke alam astral tadi gitu. Nah yang dibilang manifestasi itu ya seperti ini gitu. Yang tadinya dari benda padat lalu menjadi energi muncul ke benda padat lagi gitu. Oh iya. Karena yang namanya ilmu jin itu seperti itu dulu ada gitu. Makanya nggak salah waktu zamannya ketika zamannya Nabi Sulaiman tuh, yang memindahkan kerajaan Balkis kan, itu kan dari benda padat ke suatu energi ke benda padat lagi. Ilmu jin seperti itu ada banyak kejadian kayak semacam pemindahan benda dan lain-lain gitu. Dulu kan banyak kejadian kayak semacam mobil tiba-tiba dari hutan kan gitu kan, itu kan secara tidak sadar. Jangankan ini yang kecil, yang besar pun ada yang bisa dari benda padat ke benda energi jadi padat lagi ada. Di hasil ilmu jin itu seperti itu ada. Cuman biasanya ya kalau misalkan manifestasi seperti itu biasanya ya ada karakter jin yang memiliki kekuatannya yang tinggi. Biasanya jenisnya jenis ifrit yang memiliki kekuatan seperti itu. Biasanya kebanyakan jin tapi setara dengan iblis kekuatannya. Kan itu biasanya malam ya. Ini dia siang juga dia bisa melawan. Itu energinya bisa ini ya. Bisa Ya biasanya kan aktifnya malam lah dia. Tapi dia siang keluar juga energinya ya. Ini jenis batu apa kira-kira ini ya? masalah saya kurang paham ini ya. Jenisnya apa Kalau tangan saya masih gemetar. Perlu dibanjur dulu nggak pakai air? Ini tangan saya masih gemetar, tangan saya masih posisinya masih kayak Blur juga kamera kawan-kawan ternyata. Karena energinya ini masih benar-benar ini. Dan alhamdulillah inilah perwujudan dari manifestasi yang tadi Kang Dani ini astral yang ada di sini ya. ya kadang-kadang suka ada yang bertanya kok bisa katanya gitu. Emang ada gitu. Kok batunya udah bagus gitu. Karena emang bukan dulunya dulu kepunyaan orang mungkin bisa jadi gitu. Entah itu dibuang, entah itu sengaja disimpan atau mungkin secara hilang gitu kan. Nah ketika emang barang-barang seperti ini disenangi oleh dengan astral, maka ini manifestasi lah. Nah, bisa tersebar di mana aja. Kalau dia memang seperti pemakhluk asal seperti itu, dia senang pohon nangka ya mungkin Ya, juga ada. nah seperti itu, termasuk ke benda-benda pusaka dan lain-lain seperti itu. Ya tergantung dia senang nih. Ya kita aja kalau kita senang di saung butut, meskipun butut kalau kita senang ya betah-betah aja kan gitu, senang-senang aja. Sama mereka pun ya seperti itu.
juga yang tadi yang badan hitam kuda tinggi itu memang dia mah tetap ada di sini. Iya, dia tetap ada di sini, cuman posisinya dia intinya pengen baik-baik aja di sini, pengen baik-baik aja. Dia juga nggak bakal ganggu dan dia juga nggak mau diganggu. Intinya kalau memang dia mau tetap di sini ya silakan aja, nanti suatu saat kita wasilah lagi yang lebih sempurna. Dan manip batu ini Kang, kenang-kenangan dari sini apa dari masuk akal dikasihkan apa gimana Kang kira-kira Kang? Ya mungkin kan posisinya karena emang posisinya ini dikeluarin ini ya mungkin emang posisinya ya emang udah dikasihkan aja gitu ya. Mungkin anggap aja ini adalah suatu Hadiah. cenderamata. Oh, cenderamata ya. Cenderamata, ya kita rawat aja, kita simpan aja. Masalah seperti itunya ya bisa wabah. Intinya kenang-kenangan Iya aja lah. intinya kenang-kenangan aja, anggap aja ini adalah suatu cenderamata. Jangan fokus ke masalah perkara itunya. Yang penting kita apa ya menjelaskan secara detail ya gitu masalah perkara seperti ini karena emang yang namanya hal yang goib itu emang benar ada maka terus hasil manifestasi itu emang benar ada. Mantap kawan-kawan. Nah, hasilnya ya. Jadi manis. Ini ada harganya kalau pakai emas 5 gram. Sarmin. Bisa nyampe 10 juta ya, sama jarinya gitu. Bener. Habis itu jari saya. Jadi nanti nggak ada jari manisnya dong saya. Alhamdulillah bisa terwujud dan penelusuran kali ini kita sudahi dulu ya karena mungkin Kang Dani juga masih ada hal yang belum diinikan juga ya atau kegiatan lain. Kita sudahi dulu dan terima kasih juga buat Kang Dani yang sudah bisa hadir menemani penelusuran kita hari ini. Dan kawan-kawan yang mau berbincang langsung atau pengen main ke saungnya Kang Dani dipersilahkan, kita tanya-tanya di sana. Selamat. Yang berada di saung Sri Bima yang berada di dusun Warung Bambu. Terima kasih Kang, terima kasih ya Kang ya. Ya, sama-sama. Mungkin ada pesan-kesan dan pesan-pesan buat kawan-kawan semua Kang. Oke, intinya pada dasarnya gini ya untuk semua teman-teman, untuk semua rekan-rekan yang punya intinya jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang sesuatu yang misalnya kurang masuk di akal lah kan gitu. Kalau untuk masalah kepercayaan yaitu hak pribadi masing-masing. Iya. Dan ini ibaratnya adalah sebuah hiburan aja. Sebuah hiburan karena setiap orang beda untuk cara pola pandang pikirnya seperti itu. Kalau misalkan percaya dengan hal sesuatu yang astral dan yang lain ya silakan. Kalau misalkan tidak ya nggak jadi masalah gitu. Intinya di sini kita hanya sebatas hiburan ya untuk menghibur masyarakat dan lain-lain. Yang mudah-mudahan semoga menjadi wawasan, semoga menjadi apa ya pembelajaran lah intinya seperti itulah. Itu aja intinya sih. Mungkin cukup Kang Dani ya. Oke. Baik, buat kawan-kawan pas kawan senior jangan lupa tonton sampai habis. Jangan lupa komen, klik, and subscribe dan share. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, 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 bagjauluyah dan merdeka.